Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan berbagi materi tentang manajemen berbasis sekolah yang akan memberikan gambaran pada kita kaitannya dengan bagaimana pengelolaan atau manajemen di tingkat sekolah. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas dalam materi manajemen berbasis sekolah, mulai dari pengertian, tujuan, prinsip, proses, maupun komponen. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada apa itu manajemen berbasis sekolah. Nah, pembahasan ini perlu kita awali dari sekolah. Apa itu sekolah dalam konteks pendidikan kita? Maka sekolah ini adalah satu kumpulan dari beberapa elemen-elemen yang dimana elemen-elemen itu saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam lingkungan tertentu. Artinya, sekolah ini adalah bagian dari sistem yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional kita. Sekolah menjadi elemen yang saling terkait. Sekolah menempati posisi yang paling dasar, kemudian ada pendidikan di tingkat daerah atau pemerintah daerah, sampai pada pendidikan nasional. Artinya sekolah ini menjadi satu kesatuan sistem untuk bagaimana membangun tujuan, untuk mencapai tujuan dalam sistem pendidikan nasional. Maka dari itu perlu ada hal-hal bagaimana sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, munculnya manajemen berbasis sekolah itu diawali dari adanya desentralisasi dan otonomi pendidikan. Yang ini termasuk dari turunan dari otonomi daerah. Kemudian dari situ lahirlah yang namanya manajemen berbasis sekolah yang memberikan kewenangan yang berkaitan dengan kepemimpinan, perencanaan, dan evaluasi kurikulum dan pembelajaran SDM, pengelolaan keuangan, komite atau stakeholder, dan partisipasi masyarakat. Dan tentunya ini berada dalam sistem yang namanya sekolah. Nah, dari adanya manajemen berbasis sekolah itu diharapkan tentu ada peningkatan kinerja yang terjadi di sekolah. Nah, sejatinya apa sebenarnya manajemen berbasis sekolah itu? Nah, manajemen berbasis sekolah itu atau yang kita kenal dengan school based management, ya, ini adalah salah satu model sistem pengelolaan sekolah. Salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan secara lebih luas dan kekuasaan yang lebih banyak kepada institusi yang namanya sekolah ini. Untuk apa? Untuk mengurus kegiatan sekolah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemudian tuntutan yang dihadapi, serta kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Artinya bahwa di sini manajemen berbasis sekolah itu adalah satu bentuk sistem, ya, satu bentuk model sistem pengelolaan sekolah. Kemudian pemberian kewenangan yang dimaksud ini adalah salah satu bentuk dari otonomi, ya, salah satu bentuk dari otonomi di tingkat sekolah itu. Dengan adanya kewenangan, ya, dengan adanya kewenangan yang diberikan secara lebih luas, maka di tingkat sekolah akan terjadi yang namanya otonomi, ya, akan terjadi kemandirian. Maka pemberdayaan sumber yang ada di sekolah itu harus mampu secara mandiri, gitu ya, harus mampu secara mandiri dalam hal bagaimana menggali, bagaimana mengalokasikan, bagaimana menentukan prioritas, mengendalikan, atau bahkan meningkatkan partisipasi kepentingan stakeholder yang ada di
sekolah. Itulah konsep dari manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah ini dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia, dasar hukumnya ini tertuang pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 51 ayat 1 yang berbunyi yaitu pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Nah, ini artinya dasar hukum pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini menurut saya sudah sangat kuat karena sudah termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwa sekolah benar-benar dituntut punya kewenangan, sekolah punya otonomi untuk bagaimana mengatur, mengelola kebutuhan program maupun segala aktivitas yang ada di sekolah, tentunya tanpa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. Nah, ini prinsip manajemen berbasis sekolah. Prinsip manajemen berbasis sekolah ini ada 7. Ya, prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah ini ada 7. 4K PEA. Nah, 4K ini apa? K1 kemandirian. 2, yang kedua keterbukaan, keadilan, dan kemitraan. Kemudian ditambah PEA yaitu partisipasi, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, ini yang diharapkan bahwa dalam pengelolaan sekolah itu, ya, dalam pengelolaan sekolah dengan eh, manajemen berbasis sekolah itu, sekolah punya kemandirian. Sekolah melakukan keterbukaan atas program yang dijalankan, atas aktivitas yang ditetapkan. Kemudian ada keadilan. Bagaimana masing-masing punya kewenangan, punya tanggung jawab, punya keberadaan yang tentunya keberadaan itu punya peran masing-masing. Kemudian kemitraan ini adalah bahwa sekolah dituntut untuk bagaimana menjalin kerjasama. Kerjasama, simbiosis mutualisme dengan mitra-mitra terkait, entah itu masyarakat atau lembaga-lembaga yang lain. Kemudian partisipasi, menuntut bagaimana masyarakat ini juga punya peran, peran serta yang partisipatif terhadap pengelolaan sekolah. Dan tentunya sekolah harus merujuk pada prinsip sebelumnya, sekolah juga harus terbuka. Sekolah juga harus memberikan keadilan kepada masyarakat sehingga wujud partisipasi itu nyata dan ada. Kemudian tentu efisiensi bahwa pengelolaan sekolah harus seefisien mungkin untuk menghasilkan tujuan yang berkualitas dan mutu dengan segala sumber yang ada. Kemudian tentu akuntabilitas atau dengan adanya tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Nah, selanjutnya, nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah. Untuk bagaimana manajemen berbasis sekolah itu bisa tercapai dengan baik, maka beberapa hal ini harus diperhatikan oleh sekolah. Nah, maka sekolah ini harus dituntut untuk mampu menampilkan pengelolaan secara transparan, demokratis, tanpa monopoli dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah. Artinya, aspek yang perlu diperhatikan pertama adalah aspek bagaimana sekolah ini benar-benar menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah tadi di sini. Dan ada bagaimana tanggung jawab, pembagian tanggung jawab antara masyarakat, pemerintah terhadap sekolah itu juga jelas. Kemudian peranan pemerintah. Peran pemerintah ini untuk apa? Nah, ini peranan pemerintah untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang menjadi prioritas nasional
dan merumuskan pelaksanaan MBS, sementara sekolah menjabarkannya sesuai dengan potensi dan tanggung jawab. Nah, di sini artinya ada pembagian job description yang jelas antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan sekolah, supaya tidak tumpang tindih dalam proses menjalankan pengelolaan pendidikan tersebut. Kemudian aspek yang ketiga adalah perlu dibentuk Dewan Komite Sekolah. Dan keanggotaan Dewan Sekolah terdiri dari guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Atau yang kita kenal dengan komite sekolah atau madrasah itu harus ada. Kemudian MBS atau manajemen berbasis sekolah itu menuntut perubahan perilaku kepala sekolah dan tenaga administrasi menjadi lebih profesional dan manajerial dalam pengoperasionan sekolah. Artinya harus profesional dalam menjalankan eh, fungsi-fungsi manajerial, ya baik ini kepala sekolah maupun tenaga administrasi lainnya. Kemudian dalam meningkatkan profesionalisme dan kemajuan, maka manajemen perlu diadakan pelatihan dalam rangka pengembangan potensi. Jelas, pengembangan profesionalitas itu harus terus didukung. Kemudian, keefektifan MBS dapat dilihat dari individu. Nah, ini untuk mengoptimalkan kinerja. Maka ini juga individu ini juga harus didorong bagaimana proses pembelajaran, bagaimana eh, eh, pengembangan sumber daya manusia maupun administrasi. Saya kira ini adalah beberapa hal. Apa itu kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah? Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi-materi selanjutnya akan kita bahas di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.